Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu merupakan proses penciptaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagus-bagus penciptaan. Sehingga dalam hal ini kita sebagai manusia harus memanfaatkan proses ini sebagai sesuatu yang paripurna, baik dalam berpikir, berperilaku, maupun menjalankan apapun yang kita perlu jalankan. Sosoknya jelas, kita sebagai manusia mempunyai contoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu merupakan sosok contoh yang sangat paripurna. Tidak hanya sekedar sempurna, tetapi sebagai Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi ini merupakan imamnya para Nabi dan para Rasul. Bahkan bumi dan seisinya ini diciptakan, Allah menciptakan bukan karena Nabi Adam, tapi karena kekasih Allah, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk berpikir dan mengajak kita semua untuk merasakan bagaimana Allah ini memberikan sesuatu kepada kita yang sebenarnya tidak menyulitkan kita, tidak menyulitkan manusia. Apa sebabnya? Karena sulit tidak sulit itu kadang berdasar atas persepsi kita. Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah, generasi pengganti di permukaan bumi, itu berupaya dikondisikan dan realisasikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Posisi ini dimanfaatkan menunjukkan bahwa Allah itu sangat mempunyai sifat Rahman, Rahim, dan sifat-sifatnya yang kita sering sebut dengan Asmaul Husna. Ketika kita berpikir juga tentang merasakan, ternyata Allah ini mempunyai sifat Rahman. Allah ini mempunyai sifat Rauf, Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Sebenarnya kita juga tidak boleh memberikan statement tentang kita sendiri, membatasi atas apa yang Allah berikan pada kita. Misal, wah, saat ini saya mempunyai rezeki sekian, misalnya 100.000. Wah, ini akan lebih baik lagi ketika saya mempunyai rezeki 1 juta. Waduh, ini baru 1 juta. Mestinya saya harusnya mempunyai 3 juta. Wah, berarti doa saya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan seperti ini justru menunjukkan bahwa kita itu akan menciptakan Allah yang kecil. Jadi menciptakan tandingan-tandingan penciptaan, tandingan-tandingan zat yang maha kuasa. Itulah yang sesungguhnya merugikan diri kita sendiri. Kalau kita lanjutkan pernyataan itu, maka proses kita sebagai manusia, tauhidnya akan cacat.
akan mengalami pergeseran. Yang tadinya la ilaha illallah, yang tadinya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya kalau kita menuhankan sesuatu itu menjadi repot. Mungkin tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan uang, pertolongan kendaraan, pertolongan harta, pertolongan kekuasaan, dan yang lainnya. Sehingga proses ini akan menentukan bagaimana tauhid kita. Kalau tauhid kita sudah tidak bisa kita jalankan dengan baik, dan kita merasa bahwa ini hasil dari ikhtiar saya misalnya, ini uang ini karena jerih payah saya, kedudukan ini saya dapatkan karena saya merangkak dari bawah, saya ikhtiar dari dasar, sampai akhirnya saya menemukan momentum sehingga saya bisa duduk pada jabatan tertentu. Padahal kita harus meyakini bahwa sesuatu itu sesungguhnya Allah telah menentukannya. Allah telah menggariskan. Hanya masalahnya sekarang adalah bahwa kita mampu tidak untuk mensikapi itu sebagai tingkat kesyukuran. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Satu tarikan nafas itu sebenarnya merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kan kita tidak bisa memahami itu sebelum kita mengalami hambatan misalnya ispa. Ada gangguan saluran pernafasan atas atau pernafasan akut misalnya. Ketika itu baru kita merasakan, wah ternyata nafas ini memang luar biasa ya. Kita bisa menghirup udara dengan baik, bisa menghirup oksigen, oksigen kita tidak kekurangan. Bisa kita bayangkan, kalau asupan oksigen kita dalam tubuh kita ini kurang sekali, harusnya nun sewu 95, 99 atau 100. Dilalah Allah memberikan ujian, asupan oksigen kita ini hanya 75, 73, 71 atau bahkan 69. Otak kita yang tadinya bisa berpikir secara baik, lisan kita yang harusnya bisa bicara secara normal, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihambat. Kalau itu sebagai implementasi pelajaran dari Allah agar kita bisa bersyukur atau lebih bersyukur, tentu akan lebih manfaat. Tetapi kalau dalam bahasa kita ada suudon, ada sangka buruk kepada Allah, wah ini berarti Allah tidak adil kepada kita, wah Allah berarti tidak menyayangi saya, dan seterusnya, naudzubillah. Segala sesuatunya bisa menjadi bumerang atas kita. Sebagaimana ada orang tua yang disambati anaknya, Pak, Bu, saya diberikan pesawat terbang, Pak. Ya karena orang tuanya ini kaya raya. Tapi walau demikian, karena anak yang minta ini baru usia 4 tahun, 5 tahun, ya tidak akan mungkin dibelikan langsung. Mungkin orang tuanya mengatakan, ya kamu pinter dulu. Nanti kalau kamu sudah besar, akan saya belikan pesawat. Orang tua yang bijak akan mengkondisikan sesuatu, anaknya akan diarahkan. Mungkin menjadi pilot, mungkin menjadi orang-orang yang mempunyai pengaruh besar, sehingga mereka bisa memiliki pesawat. Karena lah ya untuk apa pesawat terbang dengan harga yang sangat mahal, dipercayakan pada anak yang baru usia 4 tahun atau 5 tahun, kan tidak ada manfaatnya. Meskipun itu permintaan diberikan, selalu dimintakan kepada orang tuanya, tentu orang tua akan berpikir juga, akan mempunyai perhatian yang lebih.
Misalnya, konkret dalam kehidupan, ada anak yang sangat dekat dengan orang tuanya. Mungkin anak itu si mata wayang, hanya anak satu-satunya, atau mungkin anak yang mempunyai atau diperhatikan lebih oleh orang tuanya. Sehingga orang tuanya bilang begini, "Duk, Le, besok itu kamu saya beri rumah ini. Besok kamu saya beri sawah yang luas, lahan pertanian yang luas." Tetapi karena anak ini mungkin usianya baru 11, 12, 13 tahun, atau mungkin secara pendidikan itu kurang, sehingga orang tua ini, sinyalemen dari orang tua ini tidak bisa ditangkap dengan baik oleh anaknya. Karena apa? Ya karena pertimbangannya adalah, oh kalau sawah yang diberikan berarti sawahnya yang harus dipindah, rumahnya yang harus dipindah. Padahal orang tuanya memberikan sertifikat. Kalau orang tua sudah memberikan sertifikat kepada anaknya, ya otomatis berarti sawah, rumah, atau harta yang dikehendaki, yang diberikan itu ya sudah diberikan. Tidak perlu geser, tidak perlu memindah, tidak perlu mengubah. Tata kelola kebijaksanaan ini kadang-kadang belum bisa dinikmati oleh orang-orang, belum bisa dinikmati oleh anak-anak yang tidak mempunyai relevansi berpikir yang sama dengan orang tuanya. Tentu Allah juga lebih dari itu, karena ridallah fi ridal walidain. Allah memberikan gambaran juga demikian. Misal seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, diberikan harta saya 1 miliar, 2 miliar, atau berapapun." Nah, permasalahannya adalah ketika harta itu betul-betul diberikan, apakah kita bertambah taat kepada Allah atau justru kufur nikmat? Karena yakin bahwa doanya tidak ngobos. Apa itu ngobos ya? Ngobos itu mandi ya. Doanya itu dikabulkan terus. Sehingga merasa bahwa dia itu lebih dari yang lain. Dan ketika sudah seperti itu, maka ada muncul kesombongan. Nah, ketika ada kesombongan, maka tentu saja itu hal yang tidak positif untuk di kemudian hari. Kalau kita sudah mengingat bahwa apapun yang menjadi tugas kita di permukaan bumi ini merupakan sesuatu yang terbaik yang harus kita jalankan, maka proses-proses yang berlangsung ini merupakan satu kondisi yang tentu saja itu wajib kita kondisikan, dan kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menjadi kepentingan-kepentingan kita, nun sewu, kita tidak usah menghakimi diri kita sendiri. Dalam tanda kutip, tidak perlu maidu, tidak perlu ragu terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Merasa, waduh ini saya kok rezekinya hanya sedikit, padahal kebutuhan saya banyak. Sebentar, proses-proses seperti ini kalau kita teruskan, maka ini akan menambah jarak kita dengan Allah semakin jauh. Karena apa? Karena kalau kita dalam tanda kutip tidak percaya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini akan menyebabkan kita ini jauh dari rahmatnya Allah. Kalau kita merasa bahwa kita ini makhluk, ya sudah, jalankan saja. Makhluk ya makhluk saja. Ada pernyataan yang menggelitik saya. Orang ini sudah meninggal, maka tidak boleh, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan lagi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.
Nah, proses inilah membuktikan bahwa kita ini akan hidup selamanya, hidup terus. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita ini tidak akan padam. Nah, padam ini padarannya di bahasa Jawa tidak ada. Karena Jawa itu dengan bahasa padam ini tidak ada. Ini bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Jawa ya mati saja. Hidup kemudian mati. Listrik itu ya mati. Tapi kadang orang disebabkan kalau listrik itu padam. Nah, kalau orang Jawa ya sama saja, listrik ya mati, kalau tidak hidup ya mati. Kalau sorotnya habis ya berarti mati. Ini baterai ini tidak berfungsi, ya baterainya sudah mati. Nah, proses inilah yang kadang-kadang kosakata ini perlu mendapat perhatian. Ono, ada itu bahasa Jawanya ya ono. Tapi kalau tidak ada bukan berarti ora ono. Kosok balen, karena kosok balen, bahasa kosok balen dalam bahasa Jawa itu tidak ada. Misalnya lanang kosok balene atau putri, misalnya kakung putri itu kosok balen namanya. Lah kalau bahasa ono itu kosok balennya tidak ada. Ora ono, ora itu pada tingkatan menghilangkan ono tadi. Artinya apa? Proses ini memang banyak kosakata kita harus dipahami dengan baik dan cermat. Sehingga dalam proses ini kita perlu memahami hidup dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang bijak. Maka nun sewu, kita harus mengaji terus, harus belajar terus. Para mubalik, kiai itu ya walaupun ada order atau tidak ada order ya belajar terus. Kalau semaan Quran ya semaan terus di rumah ya tetap membaca, meskipun nanti kita diundang semaan di tempat lain ya berarti hanya pindah tempat saja. Jadi kita semaan Quran bukan karena order, bukan karena wah ini ada diundang semaan. Kalau ternyata ketika di rumah itu kita nggak pernah baca Quran atau apa, Qurannya hanya sebatas pada kalau ada order ya kita bacakan, kalau tidak ya tidak. Lah itu yang harus kita hindari supaya amaliyah kita ini istiqomah, berkelanjutan, nah continue, sambung sinambung, tidak putus. Karena ketika kita memahami hidup, tentu kehidupan kita harus kita pertanggungjawabkan. Ada hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak penting. Orang perlu memberikan sebuah arahan, tetapi orang juga harus memberikan pengertian. Kembali pada proses tadi, kita memahami hidup ini sesuai dengan derajat kemampuan kita. Karena derajat, pangkat, semat itu hanya Allah yang memberikan. Kalau saat ini kita sedang berada pada titik yang positif, sedang berada pada titik yang menguntungkan, suket godong apa itu dadi konco misalnya, semua bisa menjadi teman, maka ya kita jangan kumawoso, jangan kumingsun, jangan merasa menjadi orang yang superior, biasa-biasa sajalah. Karena banyak di antara kita yang kadang mabuk kekuasaan, mabuk dengan harta dan seterusnya, sehingga mereka merasa bahwa sesuatu yang dia kuasai ini sudah tidak bisa ditandingi oleh yang lain, dan inilah yang memberikan kita terlempar dari ketauhidan, dari mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini menghakimi, seakan mendikte Allah bahwa ya Allah ini saya pokoknya minta ini karena ini yang paling baik untuk saya. Loh, seakan-akan kita ini lebih puasa, lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,
secara ekonomi, secara apa ya ikhtiar saja. Tidak usah ngundomono, tidak usah berkeluh kesah, tidak usah grundel, tidak usah merasa bahwa kehidupannya bagaimana. Jalani saja kehidupannya. Tetap bersyukur. Kalau misalnya memang dalam kondisi yang mepet atau apa, ya tetap bersyukur saja. Karena ketika bersyukur, maka Allah akan menambah. Kita bersabar atas kondisi yang ada. Berikhtiar, bukan pasrah, tapi ikhtiar. Menerima satu kondisi, tapi dengan ikhtiar untuk bisa mengkondisikan yang lebih baik. Kalau misalnya hasilnya sama, ya sudah, berarti itu hasil kita. Hasilnya seperti itu. Kita tidak perlu maidu, apa namanya, mohon maaf ini saya banyak menggunakan bahasa Jawa karena saya susah untuk mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya tidak apa-apa, itu merupakan bagian dari hal-hal yang harus saya pelajari. Tapi itu pun merupakan satu kondisi yang memang saya berharap dengan bahasa seperti ini panjenengan atau kita semua sudah paham, oh ya memang ya bahasanya seperti itu, tidak ada masalah. Karena bahasa ini hanya menyampaikan informasi, mentransformasikan sebuah informasi, dan itu semoga bisa diterima oleh semua pihak. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa kesalahpahaman kita terhadap apa yang kita lakukan, khususnya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permintaan-permintaan kita serta keakuan-keakuan kita, maka harus segera diakhiri kalau kita ingin menjadi baik. Karena kalau kita menyatakan bahwa wah saya sudah beribadah, saya sudah bekerja, saya sudah melaksanakan sesuatu, kok kehidupan saya kok ya biasa-biasa saja. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak beribadah malah kaya raya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Maka mulai saat ini mari diupayakan untuk selalu berhikmat, nyuntuh pada guru-guru kita, nyuntuh pada kiai-kiai kita. Dulu para kiai, para alim, guru-guru kita mencontohkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Mereka tidak perlu menyampaikan hal yang aneh-aneh, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan. Sekarang ini orang Jawa sudah mulai kehilangan kejawaannya, khususnya di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur itu masih banyak ya. Tapi misalnya dalam tata kelola kehidupan saja, pasar misalnya, dulu itu ada pasar Paing, pasar Wagi, pasar Pon, pasar Kliwon, ada seperti itu. Jadi pasaran Pon, Wagi, Kliwon, Legi itu menjadi acuan. Oh ini kalau hari Senin, oh ini ya harusnya ke pasar Paing. Hari Senin apa? Misalnya Senin Paing atau Senin Pon atau Senin Wagi. Jadi bukan berdasar pada kondisi harinya, tapi pada pasarannya. Ya meskipun kalau biasanya takkan ini apa ini pasarnya? Pon, oh berarti di pasar Pon. Oh ini Paing, pasar Paing. Sekarang orang Jawa sudah kehilangan itu. Karena sekarang ini pasar misalnya di daerah mana misalnya, ini pasarnya hari Senin sama Jumat. Di daerah B pasarannya Selasa sama Sabtu, Selasa Sabtu. Jadi tidak bergantung pada pasaran, tapi hanya pada hari. Yang masih berlangsung, untung kita ini masih punya pengajian selapanan. Ahad Pon, Ahad Paing, Ahad Wage, Jumat Wage, Jumat Manis atau Jumat Legi, dan seterusnya. Dan ini harus memang mulai diingat bahwa kita mempunyai budaya-budaya yang memang anak-anak kita, generasi-generasi kita harus juga mengerti akan hal ini.
yang masih berlangsung hanya di pondok pesantren. Ada pengajian Ahad Pahing, ada pengajian Sewelasan, ada pengajian Ahad Pon, dan seterusnya. Mereka menghitung-hitung cara-cara untuk bisa bagaimana menasihati anak, bagaimana memberikan informasi pengetahuan terhadap zuriyah berikutnya, itu dengan cara-cara implementasi dalam masyarakat. Semoga dalam hal ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk juga menerapkan dan bisa melaksanakan kehidupan sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, tentu berdasar atas bagaimana kodrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita berdoa, saling mendoakan, saling memberikan support, saling membantu. Dalam hal ini, mari kita berupaya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, teman-teman kita yang saat ini baru mendapatkan ujian yang berat, baik jabatan, baik bisnis, ataupun ujian-ujian yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Apabila ada kegiatan utang piutang yang sangat besar yang belum terlunasi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang efektif agar kita mampu membayarnya. Kalau ada kesulitan, mungkin kita ada gangguan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kehidupan sesuai dengan aktivitas keseharian kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mensupport kegiatan ini atau acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.